Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Meira Nohongan, NIM 23142011071, kelas A2 semester 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Pendeta Dr. Jesse Jacop MTL MPDK Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan dari makhluk hidup manusia, sebab manusia adalah makhluk hidup sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Arti lain pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Adanya pada umumnya masyarakat lebih cenderung mengejar kesenangan dunia saja, padahal masih ada kesenangan yang tiada akhirnya, yakni di surga. Tapi mereka tidak memperdulikan hal itu. Yang paling parah, mereka malah meninggalkan amalan-amalan mereka demi kesenangan mereka. Terutama anak remaja sekarang yang suka mencoba sesuatu yang baru dan mereka senang melakukannya tanpa memperhatikan dampaknya. Anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas. Bebas. Pada umumnya manusia melihat dan ingin merasakan apa yang telah dilihat serta dan tidak mau ketinggalan. Biasanya mereka menceritakan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu untuk menyimpang, kemudian orang mendengarkan itu tidak mau ketinggalan karena pendapatnya dikatakan laki-laki pecundang karena belum merasakan atau berbuat hal itu menyimpang. Salah satu contoh yang sekarang menjadi bahan perbincangan adalah seks bebas. Awalnya adalah akibat dari kelalaian dari orang tua yang tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman, kemudian adanya HP yang salah digunakan. Contoh yang lain dari pergaulan bebas yakni remaja sekarang sering minum minuman keras dan minum narkoba. Penyebab dan dampak pergaulan bebas. Berikut ini adalah penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya, tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang mereka biasa jalani, sehingga pelarian dari hal tersebut adalah dampak negatif. Kedua, pelampiasan rasa kecewa, yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan. Sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus baik segi prestasi atau untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat, lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak lingkungan hidupnya. Dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas identik sekali dengan yang namanya dugem atau dunia gemerlap, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya seks bebas, yang akhirnya berujung kepada HIV atau AIDS, dan pastinya setelah terkena virus ini, kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dari segala segi. Selain dari seks bebas, maraknya pergaulan bebas juga menimbulkan para remaja yang minum minuman dan mabuk-mabukan. Ada juga yang sering minum obat-obatan terlarang, padahal mereka tidak tahu ujung-ujung dari perbuatan mereka akan menimbulkan kematian. Cara menanggulangi pergaulan bebas. Banyak cara menanggulangi pergaulan bebas lainnya, diantara yang pertama, memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif dan juga semangat. Kedua, menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat, misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif.
Ketiga, jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk dirinya masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. Yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat. Untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif, dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Jarangnya remaja memikirkan masa depan. Seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada diri kami nanti jika kami lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik. Kemudian hal itu diiringi dengan tindakan positif untuk kemajuan diri pada remaja.